Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan mengangkat satu tema tentang yang berkaitan dengan takdir sakit, yaitu makrifat di dalam sakit. Channel ini di dalam berbagi suatu petunjuk, insya Allah akan selalu disertai dengan kisah nyata agar apa yang Allah anjurkan mengenai anjuran untuk mengajarkan manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik di dalam surah An-Nahl ayat 125 itu bisa tercapai, dan juga agar apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mana beliau bersabda, berilah kemudahan dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Hal itu ingin juga kami capai di dalam setiap penyampaian syiar-syiar agama Allah. Hari ini saya akan berbagi kisah nyata seorang hamba Allah yang sudah ma'rifat, yang sudah mengenal Allah di dalam menjalani takdir sakit yang terjadi di akhir zaman ini. Kisah ini tidak diambil dari cerpen di internet atau media manapun, melainkan dari sumbernya langsung. Sebelum saya menceritakan kisah si Fulan ini, perlu diketahui bahwa seorang yang sudah mendapat makom ma'rifat itu disebut arif billah, yaitu orang yang mengenal Allah karena pertolongan Allah. Di mana seorang yang telah mengenal Allah itu pastilah memahami syariat atau peraturan Allah, yaitu tentang hukum halal dan haram. Dan setelah mengetahui ilmu syariat itu, maka orang yang arif billah pasti bertarekat, yaitu mengamalkannya dalam berkehidupan, yang mana di dalam pengamalan ilmu syariat itu pastilah mengikuti anjuran Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Ta'ala juga menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti syariat Allah yang terdapat pada surat Al-Jasiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat, peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Untuk itulah orang yang ma'rifat kepada Allah pasti mengikuti anjuran syariat tersebut, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, agar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Lalu bagaimanakah kisah orang yang makrifat saat sakit? Sebutlah si Fulan namanya, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah tergolong Bani Komariz zaman, yaitu masih keturunan almarhum Kyai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Almarhum Kyai Hasan Sepuh Genggong adalah wali Allah yang membongkar kewalian Kyai Haji Hamid Pasuruan. Beliau dikenal sebagai Al-Arif Billah. Asy-Syaikh Haji Al-Syarif Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qayyiduddin Al-Qadiri Al-Hasan. Di kalangan ulama sepuh NU, Kyai Hasan Genggong senantiasa dijadikan sebagai sosok yang selalu diminta nasihat dan pertimbangan persoalan jamiah dan umat. Suatu hari, Fulan merasakan sakit di bibirnya. Bibirnya luka
Dia tidak tahu apa penyebabnya. Lalu fulan berkata di dalam hatinya, sakit ini bukanlah karena Allah berbuat zalim, melainkan aku pasti telah berbuat dosa. Perkataan fulan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 44, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Karena fulan adalah manusia biasa yang berlumuran dosa, akhirnya Allah beri sakit, yang mana sakit pemberian dari Allah itu adalah wujud kasih sayang Allah. Karena dengan adanya sakit itu, dosa si fulan itu dihapus oleh Allah sebesar dengan kadar sakit yang dirasakannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjenguk Ummu As-Saib atau Ummul Musayyib. Rasulullah SAW berkata kepadanya, ada apa denganmu Ummu As-Saib atau Ummul Musayyib? Badanmu bergetar karena demam. Ummu As-Saib berkata, ini karena demam. Semoga Allah tidak memberikan keberkahan kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau mencela demam, karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa manusia. Sebagaimana kir, alat yang dipakai pandai besi, bisa menghilangkan karat besi. Hadis riwayat Muslim nomor 2575. Fulan diberi sakit itu tandanya Allah masih sayang kepadanya. Karena sakitnya itu adalah kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan kepadanya, dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Fulan mengetahui ilmu syariat tentang hakikat sakit pada seorang muslim. Untuk itulah, akhirnya fulan lebih memilih menikmati sakitnya itu daripada segera mengobatinya. Dia lebih memilih bersabar dan belajar ridho atas ketetapan Allah yang dipilihkan untuk dirinya. Lalu, malamnya fulan bermimpi. Fulan bermimpi, dia dianjurkan untuk memakan buah jeruk 2 buah. Jadi mimpinya hanya sebentar saja seperti itu. Lalu ketika bangun, karena fulan ini seringkali mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpinya, dan dia juga bisa mentakwil mimpi itu, maka dia melakukan apa yang Allah anjurkan di dalam mimpi tersebut. Akhirnya fulan sembuh atas izin Allah dengan buah jeruk yang Allah ciptakan sesuai di visual mimpinya, ya, yang dianjurkan untuk memakan 2 buah. Maksud dari mimpi tersebut adalah Allah yang Maha melihat itu mengetahui bahwa keimanan si fulan sudah terbukti. Karena Allah Maha mengetahui yang batin, telah melihat keridhaan, kesabaran, dan keikhlasan si fulan atas perbuatan Allah pada dirinya. Sehingga Allah tidak perlu melihat sampai fulan itu melaksanakan hingga besok hari untuk tidak berobat menahan sakitnya. Karena Allah Maha bijaksana, Maha penyayang, berbeda sifatnya dengan semua makhluknya. Ketika seorang hamba Allah berniat baik, tapi tidak terlaksana, maka Allah Ta'ala tetap memberikan pahala sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya.
Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat hingga pelipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6491 dan hadis riwayat Muslim nomor 131. Sebagaimana juga yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertera di surat As-Saffat ayat 102, yang mana beliau diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam melalui perintah di dalam mimpi. Nabi Ibrahim mengimani, mempercayai mimpi itu adalah petunjuk dari Allah dan mau melaksanakan perintah itu. Tapi karena keimanan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam sudah terbukti oleh Zat yang Maha Mengetahui, maka penyembelihan anaknya itu dihindarkan oleh Allah. Dan akhirnya Allah ganti dengan hewan kurban dan akhirnya kita kenal sekarang dengan Hari Raya Idul Adha. Perlu diketahui bagi umat Islam pada khususnya bahwa mimpi itu adalah bagian dari ma'rifatullah. Mengenal perbuatan Allah yang maha goib, yang mana mimpi adalah berita goib, sarana goib yang tidak bisa di-request atau diminta oleh manusia, melainkan mutlak itu adalah wilayah Allah dalam pelaksanaannya, yang mana di dalam mimpi itu tersemat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha goib, yang maha alim, maha mengetahui, yang maha awal, yang maha akhir, yang maha pemberi petunjuk, yang maha pengasih, maha penyayang lagi maha bijaksana. Mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Karena perihal mimpi dijelaskan Allah dalam Al-Quran dan juga dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis. Yang mana beberapa di antaranya adalah mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan kepada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Jadi, saudara-saudariku, muslimin muslimat, dalam syariat Islam itu mimpi ada 3. 1, mimpi dari Allah, yang mana itu adalah kabar gembira. Maksudnya adalah mimpi petunjuk dari Allah. Hal itu perlu ditakwil dan juga ada mimpi yang tidak perlu ditakwil. Mimpi yang tidak perlu ditakwil adalah mimpi yang terjadi sesuai visual mimpinya. Ya. Contoh-contohnya bisa Anda simak di video sebelumnya. Mimpi yang kedua, mimpi yang menyedihkan. Ya. Mimpi yang buruk, mimpi yang menakutkan itu datangnya dari setan. Mimpi seperti itu tidak perlu ditakwil, tidak perlu dicari artinya, karena hal itu tidak memberi dampak kepada kehidupan manusia, melainkan setan hanya menggoda manusia, ingin membuat manusia was-was, merasa ketakutan. Mimpi yang ketiga, mimpi dari bawaan pikiran di saat terjaga. Sesuatu yang sering dipikirkan, akhirnya masuk ke dalam mimpi, terbawa di dalam mimpi. Mimpi tersebut tidak perlu ditakwilkan, karena hal itu juga tidak berdampak kepada kehidupan manusia. Mimpi dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi karena Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari 6983. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya,
maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985. Dan perlu diketahui bahwa mimpi itu adalah bagian dari ma'rifatullah, ya, yaitu mengenal Allah dengan jalan gaib, di mana Allah melalui sarana mimpi bisa memberikan suatu petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, di mana petunjuk mimpi itu bisa berupa tentang takdir yang akan terjadi, seperti halnya yang difirmankan Allah pada surat Yusuf ayat 4 tentang matahari, rembulan, dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Yang juga terdapat pada ayat 43. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal itu, yang intinya di mimpi itu, ya, raja ini bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Nah, itu terkait dengan takdir yang akan terjadi musim kemarau, musim paceklik yang panjang. Bisa disimak kisah tersebut di dalam surat Yusuf. Mimpi juga bisa berupa teguran atas suatu kesalahan yang pernah dilakukan, seperti halnya disebutkan di dalam kitab Al-Hikam, yaitu wali Allah Junaid Al-Baghdadi, di mana di dalam kitab Al-Hikam tersebut Imam Junaid Al-Baghdadi menggibah di dalam hatinya, ya, mengomentari dengan suatu pernyataan yang buruk di dalam hatinya, berprasangka, ya, tentang seorang pemuda yang mengemis kepadanya dengan mengatakan, sesungguhnya pemuda ini kalau mau berikhtiar sedikit saja maka tidak akan terjadi begitu. Akhirnya malamnya, ya, Imam Junaid, ya, Al-Baghdadi ini mimpi, ya, yang mana di situ intinya tentang disuruh memakan mayat tentang orang yang disebutkan di dalam hatinya itu. Jadi orang yang mengemis di dalam kehidupan nyata, ya, itu ternyata masuk, ya, divisualkan di mimpi beliau telah meninggal. Jadi pengemis muda itu meninggal dan Imam Junaid Al-Baghdadi disuruh untuk memakan daging orang itu. Itu terkait dengan hadis Nabi tentang seorang muslim menggibah saudara muslim, maka Nabi mengatakan, ya, apakah kamu tidak jijik memakan daging saudaramu sendiri? Nah, akhirnya Imam Junaid Al-Baghdadi meminta maaf kepada pengemis muda tersebut. Mimpi bisa juga berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Seperti halnya fulan yang tadi saya kisahkan, ya, yang awalnya sakit, ingin menikmati rasa sakitnya, karena tahu hakikat sakit itu adalah kebaikan yang Allah pilihkan kepada dirinya untuk menghapus dosanya, ya, sesuai dengan kadar sakit yang dirasakannya, ya, supaya Allah ridho. Karena kalau seseorang hamba itu tidak ridho atas musibah yang ditimpakan kepada dia, maka Allah akan murka. Karena disebutkan dalam suatu hadis bahwa barang siapa yang tidak ridho atas musibah yang aku timpakan, maka disuruh keluar manusia tersebut dari bumi dan disuruh mencari Tuhan selain Allah. Begitu besar kemurkaan Allah kepada orang yang tidak ridho. Dan mimpi juga bisa, ya, dijadikan sarana oleh Allah untuk, ya, memberikan suatu peringatan yang mana hal itu seperti yang disebutkan di dalam surat Yusuf tadi. Peringatan tentang suatu hal yang akan terjadi, yaitu tentang takdir Allah yang gunanya untuk bersiap-siap, ya,
di dalam menghadapi musibah tersebut. Jadi mimpi itu bisa berupa perintah, teguran, peringatan, seperti hanya yang disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 102 yang tadi saya sebutkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Anda bisa simak kisahnya dari ayat 102 hingga ayat 111. Dan untuk menakwilkan mimpi, maka ilmunya bukan dari membaca primbon atau buku tafsir mimpi, melainkan ilmunya adalah dari Allah. Ilmu yang bukan dari belajar disebut ilmu laduni, ilmu yang langsung datang dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang diberi sebagian ilmu takwil mimpi. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu tertera di dalam surat Yusuf ayat 6. Di dalam surat Yusuf ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Di dalam surat Yusuf ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Itulah beberapa ayat Al-Quran dan hadis tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi di dalam Islam. Kembali lagi tentang kisah mimpi si Fulan. Sebelum Fulan itu bermimpi, diperintah oleh Allah untuk berobat dengan minum jeruk 2 buah. Kenapa Fulan itu tidak memilih berobat saja? Apakah sikap Fulan itu adalah kebodohan? Sakit kok nggak berobat? Tidak. Fulan tidak bodoh. Melainkan dia dimampukan oleh Allah untuk mengerjakan amalan di atas orang awam yang pada umumnya ingin langsung mencari dokter untuk berobat, ingin sembuh karena tidak suka penderitaan, tidak suka hal yang tidak mengenakan, tidak peduli dan tidak memikirkan hikmah atas perbuatan Allah. Berbeda dengan orang yang sudah makrifat kepada Allah. Seperti Fulan itu bisa memakai dua keadaan yang berlawanan, yang mana hal itu bisa dijadikan menjadi sarana beribadah kepada Allah. Seperti halnya yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, perkara setiap mukmin itu menakjubkan. Sesungguhnya setiap urusan mereka adalah kebaikan. Hal ini tidak terjadi kepada seorang pun kecuali bagi orang mukmin. Apabila ia mendapat kebahagiaan, maka ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila ia mendapatkan keburukan, maka ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Di dalam hadis tersebut yang tadi saya sampaikan, ada kalimat yang menarik. Beliau tadi sampaikan, hal ini tidak terjadi kepada seorang pun, kecuali bagi orang mukmin. Itu artinya, kalau orang itu makomnya masih seorang muslim dari sudut pandang Allah, berarti orang itu pasti tidak mampu mengalami dua hal yang berbeda. Jadi ketika mendapatkan suatu kebahagiaan, pastilah orang itu bersyukur, dapat bahagia, ya. Tapi
apabila dapat keburukan, belum tentu orang itu mampu bersabar. Ya, kebanyakan pada umumnya orang itu mengeluh, tidak mau bersabar, ingin segera lari dari ujian tersebut. Jadi perbedaan antara muslim dan mukmin dalam akidah Islam terdapat perbedaan yang signifikan. Ya. Muslim adalah orang yang telah mendapatkan, ya, Islamnya dan percaya ajaran-ajarannya. Sedangkan mukmin adalah seorang muslim yang derajatnya lebih tinggi keimanannya. Dengan hatinya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mematuhi ajaran dalam Al-Qur'an sesuai kesanggupannya. Dengan demikian, setiap mukmin adalah seorang muslim, tapi tidak setiap muslim adalah seorang mukmin. Ciri-ciri seorang mukmin disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi seorang mukmin itu cari ciri-cirinya seperti itu. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Lalu bagaimana dengan si Fulan? Fulan itu seringkali menangis ketika melihat keagungan Allah. Begitu juga ketika dia melihat, ya, suatu benda, dia melihat segala sesuatu, ya, tentang Allah. Jadi apa yang dilihatnya itu berujung kepada Allah. Ketika melihat sesuatu, Allah. Ketika mendengar sesuatu, Allah. Sebagaimana di video sebelumnya tentang musyahadah selang dan air, itu adalah pengalaman pribadi si Fulan. Ya, musyahadahnya terhadap selang air, melihat Allah di dalam selang air. Maksudnya mengingat ilmu Allah, perbuatan Allah yang mana hari itu terkait hadis maupun ayat dari Al-Quran. Jadi ketika memainkan selang air, ditekan ujungnya, air itu keluar dengan semburan yang landai, tapi ketika ditekan ujung selang itu dengan kuat, maka terjadilah semburan air yang kuat. Maknanya bisa Anda simak pada video sebelumnya. Ya. Jadi Fulan itu seringkali, ya, mendapatkan hikmah-hikmah dari segala sesuatu yang dilihatnya, dan pernah juga dimimpikan Habib Umar bin Hafiz, di mana di dalam mimpi itu beliau ini ketika mengingat Allah menangis, dan ketika menangis berubah jadi wajahnya Habib Umar bin Hafiz, lalu berubah lagi menjadi wajahnya beliau ketika tidak mengingat Allah. Tapi ketika di mimpi itu mengingat Allah, beliau nangis dan akhirnya berubah jadi wajahnya Habib Umar bin Hafiz. Kita ketahui Habib Umar bin Hafiz adalah waliullah, alim ulama besar di kota Tarim, yang disebut adalah kota 1000 wali. Lalu apa makna mimpi tersebut? Jadi Allah memberikan informasi bahwa Habib Umar itu, ya, seringkali menangis ketika melihat keagungan Allah. Begitu juga Fulan diberikan hal yang sama, walaupun mungkin kadarnya berbeda. Karena alim ulama, Habib Umar bin Hafiz keturunan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Fulan tidak. Begitu juga usianya. Fulan usianya 40 tahun ke atas, mungkin Habib Umar sudah lebih dari itu. Pengalaman hidupnya, ibadahnya pasti lebih banyak. Jadi seperti itu konfirmasi dari Allah tentang makom spiritual si Fulan ini. Ya. Lalu bagaimana bukti seseorang itu kuat imannya? Dilihat dari mana? Maka kita lihat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berkata bahwa keadaan seseorang itu bisa diketahui ketika dia diberi, dia bersyukur. Tapi ketika diberi musibah yang tidak menyenangkan, dia ingin hendak melarikan diri dari musibah itu. Tidak ridho atas musibah itu. Ingin segera mencari jalan keluar, dia adalah pendusta. Maksudnya pendusta adalah dusta akan keimanannya tentang sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui,
maha bijaksana, ya, yang maha mengetahui semua yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang diberi musibah, lalu mengeluh, maka dia akan diazab sesuai keluh kesahnya. Sebagaimana Sultan Aulia juga mengatakan demikian, bahwa Bani Adam itu, ya, maksudnya Bani Adam adalah manusia, keturunan Nabi Adam, itu banyak diazab oleh Allah gara-gara keluh kesahnya. Oleh karena itu, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Kutub, menganjurkan pada orang yang punya kedudukan dekat kepada Allah agar tidak menghalangi takdir dari Allah. Maksudnya adalah dianjurkan untuk menyukai apa yang Allah pilihkan, bukan untuk dihindari. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang terdahulu. Pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Karena itulah, Fulan memilih menikmati sakit dari pilihan yang ditetapkan Allah untuk kebaikan dirinya. Disitulah bukti keimanan Fulan. Dia bukan pendusta, karena dia tidak langsung ingin menghindari ketika musibah itu ditimpakan kepada dirinya yang berupa sakit, maka dia menikmati dan mengetahui bahwa itu wujud kasih sayang Allah terhadap dirinya. Jadi Allah Maha Penyayang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, sungguh kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada kasih sayang perempuan ini kepada anaknya. Ya, jadi maksudnya kasih sayang seorang ibu terhadap anak itu masih jauh lebih besar sifat kasih sayangnya Allah. Karena apa? Allah memiliki sifat maha. Semuanya serba maha. Maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana, maha sempurna. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan sifat-sifat Allah. Jadi sikap sabarnya Fulan atas sakitnya itu adalah pengaplikasian dari yang disabdakan Nabi Muhammad SAW kepada wanita kulit hitam yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dengan sanadnya dari Atha bin Abi Rabah. Ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, inginkah engkau aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku pun menjawab, tentu saja. Ia berkata, wanita berkulit hitam ini orangnya. Ia telah datang menemui Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya aku berpenyakit ayan atau epilepsi, yang bila kambuh maka tanpa disadari auratku terbuka. Doakanlah supaya aku sembuh. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau kuat bersabar, engkau akan memperoleh surga. Namun, jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu. Maka ia berkata, aku akan bersabar. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku bila kambuh, maka tanpa disadari auratku terbuka. Maka mintakanlah kepada Allah supaya auratku tidak terbuka. Maka beliau SAW pun mendoakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5652. Jadi ringkasnya hadis tadi, seorang wanita kulit hitam memiliki penyakit ayan atau epilepsi. Apabila kambuh, maka biasanya orang penyakit ayan itu roboh, jatuh. Ya. Lalu tidak disadari auratnya terbuka, jadi pakaiannya tersingkap, sehingga auratnya terbuka. Maka beliau meminta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk doakan supaya sembuh. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika memberi nasihat, beliau itu menyesuaikan makom orang yang dihadapinya itu. Ya. Jadi beliau memilihkan nasihat kepada wanita kulit hitam ini
untuk bersabar daripada anjuran mengobati sakitnya itu. Kenapa? Nabi menganjurkan begitu karena beliau kasaf bahwa wanita kulit hitam itu mampu bersabar. Akhirnya beliau memilihkan untuk bersabar. Akhirnya perempuan tadi memilih apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bersabar daripada minta didoakan. Tetapi wanita kulit hitam itu meminta untuk didoakan supaya auratnya tidak terbuka. Jadi Nabi hanya dimintai untuk berdoa supaya auratnya tidak terbuka saat penyakit ayahnya kambuh. Tidak lagi meminta kesembuhan karena beliau, wanita kulit hitam itu, memilih bersabar. Jadi perlu diketahui, saudara-saudariku, berobat atas suatu penyakit tidak diharamkan agama. Boleh berobat. Dan berobat juga adalah ibadah. Karena syariat Islam juga memberi tuntunan untuk berobat. Seperti halnya firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 69 tentang khasiat madu yang bisa digunakan sebagai obat yang menyembuhkan manusia. Allah Ta'ala berfirman, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jadi Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang bolehnya orang sakit itu berobat. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Hadis riwayat oleh Imam Abu Daud. Jadi berobat boleh, tapi jangan berobat dengan hal yang haram. Lalu hadis yang lain, beliau bersabda, sejatinya semua penyakit ada obatnya, maka apabila sesuai antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Jadi jangan lupa, saudara-saudariku, ketika kita ikhtiar berobat, sembuh itu bukan karena obat, melainkan dengan izin Allah, yang hakikatnya obat itu adalah ciptaan Allah, melalui manusia yang diberikan ilmu pengetahuan untuk meracik obat, yang mana dengan hal itu adalah perantara bagi manusia yang awam tentang Allah. Awam tentang af'al, tentang perbuatan Allah, tentang asma dan sifatnya. Yang mana penglihatan mata mereka hanya berdasarkan mata yang lahir, bukan mata batin. Berbeda dengan orang yang sudah ma'rifatullah, yang memiliki musyahadah, yang memiliki penyaksian dengan mata hatinya, menyaksikan bagaimana keagungan Allah atas semua syariat, atas semua ciptaannya mengandung hikmah. Jadi seperti itu. Jadi bila sakit, Islam menganjurkan berobat bagi yang tidak mampu bersabar. Dan juga Islam menganjurkan bersabar bagi yang mampu bersabar. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi saya sampaikan tentang wanita kulit hitam penghuni surga. Allah berfirman bahwa agama ini tidak diciptakan untuk mempersulit, melainkan untuk mempermudah. Allah Maha Bijaksana, tidak memaksakan hamba-hambanya, melainkan sesuai kesanggupannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi boleh orang itu berobat, tidak dilarang, sesuai kesanggupannya. Karena apa? Di dalam surat Al-An'am ayat 132, Allah Ta'ala berfirman, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Di dalam surat Al-An'am ayat 135, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Fulan ketika sakit lebih memilih bersabar atas ketetapan Allah daripada segera berobat. Dan bukti kesabaran dia terjadi keridhaan Allah. Jadi terjadi keridhaan saat pertama kali merasakan sakit. Bukan karena sudah ikhtiar berobat dan nggak sembuh-sembuh lalu kemudian memilih bersabar. Tidak begitu. Tapi pada hentakan pertama, fulan sudah
mampu ya, bersabar karena itu adalah anugerah dari Allah kepada dirinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana sikap sabar itu di dalam sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat sebuah kubur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu menjawab, "Menjauhlah dariku, karena sesungguhnya engkau tidak tahu dan tidak bisa merasakan musibah yang menimpaku." Kemudian diberitahukan kepada wanita tersebut bahwa orang yang menegurnya tadi adalah Rasulullah SAW. Lalu ia mendatangi pintu Rasulullah SAW dan ia tidak mendapatkan penjaganya. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Maaf, aku tadi tidak mengetahui engkau, wahai Rasulullah SAW." Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya sabar itu terdapat pada hentakan pertama." Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, nomor 1223 dan hadis riwayat Muslim nomor 926. Maka beruntunglah seseorang itu jika dimampukan bersabar. Karena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Di dalam surat Luqman ayat 17, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Nah, jadi seperti itu saudara-saudariku tentang si fulan yang bermakrifatullah kepada Allah ketika menghadapi sakit. Dia tidak langsung berobat, dia tidak langsung menghindari apa yang Allah pilihkan, takdir sakit yang dialami oleh beliau. Beliau menikmati dan mentafakuri tentang apa kesalahan yang ada pada dirinya, lalu melihat rahmat Allah kepada dirinya berupa sakit, yang mana sakit itu adalah penghapus dosa. Akhirnya beliau mendapat keridhaan Allah sebelum besoknya untuk menahan rasa sakit berikutnya di hari yang lain, maka Allah perintahkan untuk berobat di dalam mimpinya. Ya. Jadi mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur seperti yang dipahami banyak orang-orang yang tidak memahaminya. Ya. Jadi seperti itu saudara-saudariku, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi orang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Karena Allah menyukai yang ganjil. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.